Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan masih bisa profit di esok-esok hari. Ya, hari ini ISG lumayan ya pergerakannya. Kita lihat aja ya chart untuk ISG-nya. Ya, ISG hari ini menguat ya 0,7% ya. Kemarin sudah sempat menyentuh support 6.715, lalu kembali menguat dan hari ini kembali menguat lagi 0,7%. Nah, ini masih ada kemungkinan dia naik lagi, tapi masih ada kemungkinan juga ISG-nya akan kembali turun. Kita lihat aja, pokoknya selama dia turun nggak tembus 6.715 atau nggak close di bawah 6.715 harusnya masih oke untuk kita untuk trading jangka pendek aja. Nah, tapi kalau misalkan ternyata besok ISG-nya kembali menguat atau bahkan bisa breakout 6.854, mudah-mudahan ini pertanda baik ya, ISG-nya bisa kembali naik lagi ke atas. Oke, mungkin hari ini saya cuma buat satu video, tapi saya perbanyak aja sahamnya. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan ya. Oke, kita langsung ke saham yang pertama, yaitu adalah Friend. Nah, untuk Friend ini sudah terpantau 2 kali ya, beberapa kali sih sebetulnya sudah touchdown sampai dengan di support 65. Ini menarik untuk diperhatikan kalau misalkan kembali menguat lagi atau bahkan bisa break pergerakan EMA 10-nya di harga 67. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan ternyata dia bisa tembus harga 68-nya ya. Mudah-mudahan 68-nya bisa ditembus dan close di atas 68, paling nggak di harga 69 ya. Nah, ini boleh diperhatikan untuk Friend. Nih, sekarang sudah terpantau 65 ini cukup kuat menahan, walaupun hari ini sempat dibawa turun sampai ke 66-nya ya, low-nya sampai ke 64 ya, tapi kembali menguat lagi naik dan close di harga 66. Nah, ini menarik untuk dipantau. Jadi Friend sedang lagi di posisi support, mudah-mudahan kembali menguat lagi atau bahkan bisa breakout 68 ya. Selanjutnya Kekes. Nah, Kekes juga masih sideways ya di area support. Sudah sempat berapa kali tembus support 128-nya, tapi kembali naik lagi. Mudah-mudahan pertanda bagus ya. Hari ini juga volumenya mengalami kenaikan. Boleh diperhatikan besok kalau Kekes kembali menguat lagi. Targetnya di resistance 137, tapi kalau misalkan tembus mudah-mudahan bisa ke 142. Selanjutnya adalah SDMU. Nah, SDMU ini kemarin beberapa hari yang lalu udah kita bahas juga ya. Nah, hari ini menguat nih 5,3%, berhasil tembus 77-nya. Mudah-mudahan bisa lanjut ya, tembus resisten 80. Kalau tembus 80 mudah-mudahan bisa ke 88 atau bisa tembus juga. Nah, kalau misalkan tembus juga 88, next target adalah di 95. Selanjutnya adalah Jaya. Nah, untuk Jaya hari ini koreksi 3,5% ya. Menyentuh support 109 ya, mudah-mudahan kuat. Nah, kalau misalkan ternyata besok kembali menghijau, ini boleh ambil posisi ya selama masih di atas 109. Targetnya ini 115-nya ini cuma dicolek-colek aja sudah 2 kali ya. Mudah-mudahan bisa ditembus, tapi dipantau aja dulu ya, jangan buru-buru masuk. Atau mungkin dia mau sideways dulu di antara 109 dan 115, ini juga mungkin bisa juga begitu. Kita lihat aja untuk Jaya sudah makin menarik untuk diperhatikan, mudah-mudahan bisa untuk trading jangka panjang ya. Untuk support paling kuat ya ini masih ada di harga 101 ya untuk saat ini. Mudah-mudahan nggak turun lagi koreksi dalam sampai ke bawah. Selama dia masih di atas 101, mudah-mudahan ini masih kuat untuk bertahan. Selanjutnya adalah RTX. RTX hari ini menguat lagi ya, 14,4%, berhasil menembus targetnya 330, close di harga 364. Berarti sudah bikin ATH baru ya. Kita lihat aja apakah dia masih mau lanjut lagi atau enggak. Selanjutnya adalah Mora. Ini Mora hari ini juga mengalami kenaikan volume. Ya, mudah-mudahan pertanda baik. Kita lihat aja ini karena sudah sangat lama dia sideways, mungkin sudah dari bulan September ya. Nah, ini mudah-mudahan pertanda bagus. Kita lihat aja beberapa hari ke depan apakah Mora akan bergerak ya. Kalau misalkan dia bisa tembus harga 575-nya atau resisten 575, ini mudah-mudahan pertanda bagus.
Apalagi kalau dia bisa breakout 585-nya. Nah, kalau dia di atas 585, kemudian kemungkinan besar dia akan rally kencang naik ke atas. Jadi dipantau aja, ini sudah lama sideways-nya ya. Kalau mau ikut-ikut parkir juga boleh, kalau bisa dapat harga-harga di 555, ini juga menarik untuk diperhatikan. Selanjutnya adalah bank. Bank hari ini juga menguat 1,06%. Ya, masih sideways juga, boleh diperhatikan pergerakannya ya, jangan sampai lolos. Nah, ini kalau misalnya ternyata dia juga menguat, targetnya resisten 1530, kalau tembus berarti nextnya ke 1570. Selanjutnya adalah baca. Baca juga ini juga sideways, ini juga boleh diperhatikan pergerakannya besok. Kalau dia kembali menguat lagi ya, apalagi kalau bisa sampai tembus 138 ya, mudah-mudahan bisa ke 150 ya. Ini juga boleh dipantau untuk baca. Hari ini juga volumenya masih lumayan, sudah terlihat ada yang mulai tampung-tampung, jadi diperhatikan aja jangan sampai lolos. Selanjutnya adalah ESTA. Nah, untuk ESTA hari ini ARB ya 6,8%. Nanti kita lihat aja besok kalau misalkan ESTA masih turun lagi. Kalau misalkan dia turun tembus 145, ini sebaiknya teman-teman yang belum punya jangan masuk. Tapi kalau misalkan ternyata dia mantul di 145, ini boleh diperhitungkan untuk spek buy ya, dengan harapan dia kembali naik lagi ke atas. Nah, ini juga sudah cukup lumayan naiknya, sudah puluhan persen, jadi mudah-mudahan sih masih bisa lanjut lagi untuk ESTA. Apalagi kalau dia bisa untuk targetnya pun belum kena ya, yang 164 nya. Kita lihat aja apakah dia akan kembali menguat lagi menembus 164. Kalau tembus 164 ini lumayan, targetnya bisa ke 218 atau mungkin bisa sekitar ke 202 dulu ya untuk targetnya ESTA. Mudah-mudahan kembali menguat lagi. Selanjutnya adalah BKDP. BKDP juga hari ini menguat 3%, ya 103-nya belum berhasil ditembus. Ini cukup kuat pertahanannya. Kita lihat aja kalau misalkan tembus 103 ya, mudah-mudahan bisa tembus juga 106 ya. Kalau tembus 106, next targetnya adalah di harga 125 ya untuk BKDP, sorry. Selanjutnya adalah TRIN. Nah, TRIN kemarin menguat 21,9%, hari ini lanjut menguat 5,9%. Berhasil menembus resisten 340, 350-nya. Nah, dan 362-nya hanya dicolek ya. Tapi mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya. Kalau tembus 362-nya ini lumayan untuk target berikutnya. Mungkin bisa ke sekitar harga 400 dulu ya untuk trend. Nah, ini pantau aja, mudah-mudahan teman-teman sudah ada yang punya saham ini atau masih hold. Kita lihat aja pergerakannya besok. Volumenya juga sudah mengalami kenaikan luar biasa 2 hari ini. Selanjutnya adalah Antam. Antam hari ini sempat breakout 2060-nya ya, tapi saya nggak kuat, close di 2040. Tapi masih boleh diperhatikan pergerakannya selama dia masih bergerak di atas EMA 10-nya ya. Ini masih oke untuk di hold kalau teman-teman yang sudah punya. Harapannya kembali breakout lagi 2060-nya dan 2080. Targetnya adalah di 2160 untuk Antam. Selanjutnya adalah AHAP. AHAP juga hari ini kembali menguat ya setelah 3 hari terkoreksi. Hari ini kembali menguat 5,06% ya. Nah, ini untuk support saat ini adalah di 77 dan 76 dulu ya. Kalau misalkan dia close di bawah 76 sebaiknya keluar. Tapi kalau misalkan ternyata besok kuat dan bisa tembus 88, ini targetnya lumayan, mungkin bisa ke sekitar harga 95 ya mudah-mudahan. Jadi kita lihat aja pergerakannya, mudah-mudahan AHAP bisa lanjut. Selanjutnya adalah IMPC. IMPC sudah beberapa hari ini naik terus, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya setelah breakout top box di tanggal 19 kemarin di 3.380-nya ditembus. Hari ini masih terus naik, mudah-mudahan bisa terus ke 3.690 untuk targetnya. Next adalah Pada. Nah, ini Pada untuk saham baru ya. Hari ini menguat 18,45%. Ini boleh diperhatikan juga pergerakannya besok. Kalau dia lanjut menguat lagi, targetnya adalah di 135. Kalau tembus, ya berarti dia masih mau rally ke atas. Jadi dipantau aja untuk Pada.
Next adalah Mimix. Mimix sudah hampir 2 mingguan ya, hampir 2 mingguan naik terus. Nah, targetnya 316-nya belum tercapai. Jadi dilihat aja. Sebelumnya dia berhasil breakout top box 282 ya. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan dia berhasil naik lagi, mudah-mudahan bisa ke 316-nya. Selanjutnya adalah Temas. Temas juga masih santai ya, naik-naik dikit-dikit. Hari ini menguat 0,76. Ini juga boleh diperhatikan kalau Temas berhasil breakout 2030-nya ya. Nah, tapi ini sepertinya Temas mau bagi-bagi dividen nih kalau saya lihat. Nanti kita cek sama-sama ya. Kalau misalkan dia mau bagi dividen ya mesti agak hati-hati juga buat teman-teman. Untuk resisten 2030 nih kalau bisa di breakout sama Temas ini menarik. Targetnya di 2100 dulu ya. Tapi kalau misalkan dia tembus dan close di atas 2100, kemungkinan besar dia akan lanjut lagi. Jadi di hold aja dulu untuk Temas. Selanjutnya adalah PSSI. Nah, PSSI hari ini menguat 1,6%. Ini juga naiknya agak santai. Tapi kalau PSSI ini gayanya sepertinya dia kalau udah breakout biasanya naiknya suka terus ya. Jadi dipantau aja. Kalau dia kembali menguat lagi bisa menembus 630 atau bahkan bisa menembus 640. Next targetnya adalah di 685 dan 695. Selanjutnya adalah TCPI. Nah, TCPI setelah koreksi cukup dalam ya, ini kalau dilihat sepertinya di double top. Kalau misalkan double top, ini juga mesti hati-hati apakah sudah capai targetnya. Sepertinya sih masih belum ya. Masih ada kemungkinan dia masih mau lanjut turun. Tapi kalau misalkan ternyata dia berhasil bertahan di atas support 8.400, mudah-mudahan kuat ya, nggak turun lagi. Kalau dia berhasil breakout 8.675-nya, mudah-mudahan bisa kembali naik lagi. Targetnya di 9.625. Selanjutnya adalah Agro. Agro juga masih bertahan di area support ya. Hari ini juga kembali menguat 2,25%. Ini boleh diperhatikan besok kalau misalkan Agro menguat lagi. Kalau bisa tembus 474-nya atau resisten 474 top box, mudah-mudahan bisa ke 500 atau ke 530. Jadi ini dipantau aja untuk Agro di pergerakan besok. Hari ini juga volumenya mengalami kenaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa profit juga dari saham ini. Dan mudah-mudahan supportnya kuat ya. 442-nya ini nggak turun lagi karena sudah cukup dalam turunnya Agro. Kita lanjut ya ke VTNY. VTNY juga menguat 3%. Ini boleh diperhatikan kalau misalkan ternyata besok lanjut VTNY-nya. Targetnya 412, kalau tembus mudah-mudahan bisa ke 450. Next adalah Unilever. Unilever juga masih bertahan ya di atas top box 4730, sekarang jadi support. Nah, sekarang resistannya ada di 4870. Nah, ini kalau kembali menguat bisa tembus. Next target adalah di 4980 dan 5200. Masih gapnya masih lumayan, belum ketutup semua, jadi dipantau aja. Selanjutnya adalah IS ya. IS hari ini menguat 5,2% ya, persis di resistance 101. Ini boleh diperhatikan pergerakannya besok. Kalau dia kembali menguat lagi dan bisa breakout 101-nya. Targetnya lumayan ya. Kalau target untuk pendeknya sekitar di harga di harga 116 ya. Jadi ini lumayan targetnya. Kita lihat aja apakah IS bisa kembali menguat lagi. Selanjutnya adalah BMHS. BMHS hari ini masih santai, menguat 0,4%. Nah, ini belum berhasil breakout ya. Kita lihat aja kalau berhasil breakout 430-nya, apakah dia akan mencapai ke target 460 atau ke target 516. Jadi kita lihat aja pergerakannya, apakah dia akan menuju ke 460 atau enggak. Tapi dia harus breakout dulu 430-nya. Dan untuk support saat ini paling dekat adalah di 406 ya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah SAME. SAME hari ini doji. Nah, di 310.
Boleh diperhatikan kalau ternyata sahamnya kembali menguat lagi ya. Ini kalau misalkan bisa tembus 316 ini menarik. Targetnya 346. Kalau masih kuat mudah-mudahan bisa ke 358. Ya, ini menarik untuk sahamnya karena sudah lama turun. Mudah-mudahan bisa terbang ke utara lagi. Next adalah crab. Ya, crab ini temannya SpongeBob nih. Kayaknya belum bisa tembus juga 228 ya. Ini masih boleh diperhatikan ya. Mungkin dia masih mau sideways dulu, tapi kalau misalkan dia koreksi ya, kalau teman-teman mau tampung-tampung di sekitar harga 214 atau di atas ini juga boleh. Masih menarik untuk dipantau karena masih sideways, tapi hari ini mengalami kenaikan volume ya, memang nggak banyak. Perhatikan aja kalau ternyata crab besok lanjut dan bisa tembus 228 ya. Mudah-mudahan target 246 ini bisa kena, atau bahkan kalau mau pakai target 260 kalau misalkan kuat juga boleh, mudah-mudahan juga tercapai. Ya, berikutnya adalah nasi. Nasi kemarin udah kita bahas ya, waktu dia naik di tanggal 19 ya. Kemarin memang sempat diguyur sampai 5,5%. Hari ini juga low-nya sempat ke harga 95, tapi ditutup menguat 21,5%, close di harga 124, berhasil breakout top box 119-nya dan juga berhasil breakout target 121. Next target adalah 138 dan 163. Mudah-mudahan nasi bisa lanjut naik lagi, kita pantau aja pergerakannya. Selanjutnya adalah Dewi. Dewi mantul ya di area support 88. Ini juga boleh diperhatikan kalau masih mau lanjut. Targetnya di 224 dulu ya untuk Dewi kalau misalkan teman-teman mau ambil posisi. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan sudah bergerak di atas 224, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi naik ke atas untuk Dewi ya. Selanjutnya adalah TRJA. Untuk TRJA support saat ini adalah di 224 ya. Ini setelah kemarin doji, hari ini menguat 2,6%. Boleh diperhatikan besok kalau dia kembali breakout top box 236-nya ya. Kalau 236-nya ditembus, mudah-mudahan targetnya bisa ke harga sekitar di 246. Jadi ini untuk target saat ini TRJA boleh diperhatikan kalau misalkan ternyata dia lanjut tembus 236, targetnya di 246 dulu untuk TRJA. Selanjutnya adalah ADI. Nah, ADI masih bertahan di atas support 482 ya. Nah, ini boleh diperhatikan untuk ADI. Kalau selama dia masih di atas 490 ya, ini menarik. Nah, kalau misalkan dia berhasil breakout 510 atau resisten 510, next targetnya adalah di harga sekitar 544. Nah, ini boleh dipantau pergerakan ADI sudah cukup dalam turunnya. Mudah-mudahan ada sentimen positif lagi untuk saham ini ya, karena memang habis diguyur berita. Kita pantau aja kalau selama dia bisa breakout 510-nya, tapi kalau misalkan dia turun lagi di bawah 490 atau bahkan tembus 482, sebaiknya lupakan dulu, cari saham yang lain dulu. Tapi kalau ternyata besok dia jalan tembus 510, ini akan menarik, paling nggak ke 544. Selanjutnya adalah SLIS. SLIS sempat dibuat turun sampai ke harga 268 ya. Hari ini kembali menguat lagi 7,1%. Kita lihat apakah besok berhasil menembus 310 atau enggak. Kalau berhasil tembus 310, next target adalah di 390. Mudah-mudahan tercapai ya untuk SLIS. Selanjutnya adalah KBLI. Nah, untuk KBLI ini menguat 0,6% ya, close di 330, persis di resisten. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil menguat lagi ya, bergerak di atas 330, next targetnya adalah di 350. Ini dipantau aja. Saham ini juga nggak terlalu liquid ya, jadi alokasi dananya mesti diperhatikan. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah PDPP. Nah, PDPP ini sudah bergerak merayap di bawah. Ini boleh diperhatikan di antara 200 dan 198. Mudah-mudahan ini support yang kuat ya, 200 dan 198. Ini boleh diperhatikan kalau dia berhasil breakout 210 ya.
Kalau bisa breakout 210, next targetnya adalah di sekitar harga 226. Nah, ini sudah dari semenjak IPO belum bergerak naik ya, malah turun terus. Ini boleh diperhatikan kalau kembali menguat. Hari ini terjadi ada penaikan volume, mudah-mudahan pertanda bagus. Kita lihat aja apakah dia akan bergerak naik lagi. Selanjutnya adalah IPOL. IPOL hari ini menguat ya 2%. Ini boleh diperhatikan. Kalau dia kembali menguat lagi, menembus 154-nya, targetnya 159 dan 168. Tapi mesti diperhatikan saham ini banyak jarum-jarumnya. Jadi kalau sudah profit, saran saya sebaiknya TP aja langsung untuk saham ini. Selanjutnya adalah Indi. Indi masih nggak bergerak kemana-mana. Hari ini menguat 0,3% ya, close di harga 2.920. Belum berhasil menembus harga 2940 dan 2960. Masih boleh diperhatikan pergerakannya. Mungkin dia akan sideways dulu atau naik-naik terbatas, naik-naik perlahan, diperhatikan aja. Targetnya adalah dia harus tembus resisten 380, targetnya adalah di 3150 dan juga 3260. Selanjutnya adalah BSSR. Nah, BSSR kembali menguat ya, hari ini terbatas 0,8%. Ini boleh diperhatikan kalau misalkan dia masih bertahan di atas 4.900 ya. Nah, kalau bertahan di 4.900, targetnya di 5.250. Kalau tembus, next target adalah 5.800. Adro juga hari ini gap down ya, ditutup sama dengan harga kemarin di 3.920. Ini juga masih boleh diperhatikan kalau berhasil menembus lagi 3970-nya. Next target di 4020, kalau tembus nextnya di 4140. Selanjutnya adalah Bayan. Nah, untuk Bayan hari ini lanjut 13,19%. Ini kemarin kita bahas waktu di tanggal 13 Desember ya. Nah, dia mental-mentul di 13.000. Ternyata dia lanjut lagi menguat ya, sudah 2 hari ini. Ini masih boleh diperhatikan besok kalau dia masih lanjut lagi. Next adalah ITMG. ITMG juga naik perlahan ya, masih naik perlahan. Ini diperhatikan aja kalau misalkan dia berhasil breakout 41.275. Targetnya adalah di 42.350 dulu. Kalau tembus, next targetnya adalah di 43.575. Selanjutnya adalah TPIA. Nah, TPIA setelah naik beberapa hari lalu turun, hari ini kembali menguat lagi 1,2%. Dia memang agak santai. Nah, ini perhatikan aja kalau berhasil breakout 2.500 ya. Next target adalah 2.570, 2.630 dan 2.650. Selanjutnya adalah FPNI. FPNI hari ini terpantau ada pergerakan dikit. Ini juga boleh diperhatikan kalau tiba-tiba besok bergerak. Hari ini doji ya di 228 ya. Nah, ini boleh diperhatikan kalau dia kembali menguat lagi bisa tembus 236, 244 dan juga 258. Ini targetnya lumayan ya, kalau bisa tembus resisten itu mungkin di sekitar 290-an. Selanjutnya adalah IPTV. IPTV ini juga menarik ya untuk diperhatikan karena bertahan di atas harga 64 dan 63. Nah, mudah-mudahan ini support yang kuat ya, 64 dan 63-nya ya. Nah, ini perhatikan aja kalau dia berhasil breakout 68 dan bisa bertahan di atasnya. Ini mudah-mudahan targetnya agak jauh nih kalau misalkan IPTV kembali menguat atau bisa tembus atau breakout 68 dan juga ini masih ada resisten di sini di 69. Nah, ini antara dua resisten ini kalau udah tembus mudah-mudahan sih bisa ke sekitar harga 82 ya, mudah-mudahan. Dipantau aja ya, mudah-mudahan bisa kasih profit buat teman-teman. Next adalah KRYA. KRYA menolak merah ya 2 hari ini. Kita lihat hari ini juga sempat tembus 540-nya, tapi nggak kuat bertahan di atasnya. Hari ini sudah bikin new ATH lagi ya. Apakah dia lanjut lagi? Kita lihat aja. Menembus new ATH-nya di 556. Resisten 550 udah kena ya, udah tembus, berarti dia bikin new resisten di 556 atau ATH-nya.
perhatikan aja ya untuk KRYA. Selanjutnya adalah BEL. BEL juga hari ini kembali menguat 4,44%. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan BEL besok kembali menguat menembus 145-nya. Nah, kalau tembus 145 mudah-mudahan bisa tembus juga nih 149-nya nih. Nah, kalau 149 tembus, next target adalah di 162. Selanjutnya adalah TRIS. TRIS hari ini juga menguat 12,9% ya. Ini boleh diperhatikan kalau ternyata besok lanjut. Next target adalah 202 dan 250 kalau masih kuat. Selanjutnya STAA. Nah, STAA ini juga menguat 3,4%. Nah, ini untuk support 110 mudah-mudahan jadi support yang kuat. Memang masih sempat ditembus-tembus ya. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau antara selama nggak close di bawah 110 ini masih oke. Tapi kalau misalkan dia close di bawah 110 sebaiknya jangan masuk dulu. Tapi kalau ternyata besok dia lanjut menembus 1055, next target adalah di 1080 dan juga 1100. Selanjutnya adalah Cepin. Cepin hari ini juga kembali menguat 0,4% ya, dia memang agak santai. Ini diperhatikan aja kalau misalkan dia berhasil breakout 6025 ya, targetnya 6050-nya belum kena, ini dipantau aja. Kalau tembus 6050, targetnya adalah di 6525. Mudah-mudahan ya. Karena ini sudah cukup lama naik turun, belum berhasil breakout. Sebenarnya sudah berhasil breakout di tanggal 16, teman belum lanjut, dia terkoreksi. Mudah-mudahan besok lanjut naik lagi bisa menembus 6050-nya, targetnya di 6525. Selanjutnya adalah JPFA. JPFA juga hari ini menguat ya 2,3% ya. Ini boleh diperhatikan kalau besok lanjut targetnya di 1350 dan 1380. Dan saham yang terakhir adalah JAR. JAR juga hari ini koreksi ya 2,2%. Tapi kalau misalkan besok koreksi lagi, tungguin aja di area 242 atau 238. Selama dia nggak close di bawah 238, ini masih oke untuk pungut-pungut di area support. Tapi kalau misalkan dia kembali menguat lagi, targetnya adalah di 294 dan 336. Nah, ini karena ini saham sudah lama turun, mudah-mudahan ada tanda-tanda penguatan lagi. Tapi kalau misalkan dia turun ya kalau teman-teman suka pungut-pungut di bawah, boleh tungguin aja di 242 dan 238. Tapi kalau turun lagi ya sebaiknya jangan dulu ya. Tunggu dia ada pantulan-pantulan di harga-harga support ini. Oke, mungkin segitu dulu untuk video hari ini. Mudah-mudahan saham-saham yang kita bahas hari ini teman-teman juga punya, dan mudah-mudahan beberapa saham yang belum jalan atau masih sideways bisa bergerak di esok hari atau di minggu-minggu ini dan juga bisa kasih profit buat teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.